Halo, salam jumpa pemirsa Drama TV yang di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program kecintaan Anda. Di mana kalau bukan di program Ngobras, Ngobrol Santai pemirsa. Kita akan tayang di depan Anda selama 1 jam ke depan. Dan kita akan mengulas berbagai informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan di kawasan Malang Raya pemirsa. Dan tahukah Anda pemirsa, ragam aksesoris bisa kita jumpai di berbagai galeri art, kemudian art shop, bahkan di rumah-rumah produksi sebagai basis UMKM. Nah pemirsa, salah satunya adalah perkumpulan Wastra Aksesoris. Dan seperti apa dan bagaimanakah Wastra Aksesoris ini di Kota Batu? Kita telah bersama dengan Pak Sugeng Pribadi alias Pak Klemin. Selamat siang. Selamat siang. Ini selaku Wakil Ketua Perkumpulan Wastra Aksesoris Kota Batu. Ya. Baik. Saya sapa Pak Sugeng apa Pak Klemin ya? Tapi lebih akrab dipanggil Klemin saja. Oke. Beliau ini lebih akrab dipanggil Cak Klemin. Cak Klemin ya. Begitu pemirsa ya. Dan kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa, Cak Klemin, tentang potensi wastra aksesoris di Kota Batu. Ya, siap. Judulnya nampol nggak Pak? Bikin nampol ya Pak ya? Iya. Oke. Tapi keren ini. Tapi keren ya, ya udah setelah ini ya. Iya, Oke, Cak Klemin. Kira-kira bisa Cak Klemin ceritakan ini sedikit tentang wastra aksesoris di Kota Batu ini seperti apa? Silakan. Ya. Kalau kita ngomong tentang wastra ya, di Batu ini sekarang sudah mulai begitu banyak dikenal ya. Nah, di situ kami kumpulkan menjadi satu komunitas atau perkumpulan. Kalau di legalitasnya kan kita tidak bisa dibilang itu paguyuban atau komunitas, tapi Kemenparekrafnya lebih ke perkumpulan ya. Di situ berkumpullah orang-orang industri kreatif itu di bidang wastra. Wastra itu ada semacam batik, ada ikoprint, ada jumput, ada batik ciprat, ada batik ini ada juga semacam kayak shibori. Nah, terus di aksesorisnya ada gelang kalung, terus anting-anting, pokoknya lebih ke fashion. Ada juga tas, dompet ya, yang diproduksi oleh UMKM yang ada di Batu ini di industri kreatif itu. Oke, Cak Klemin ini di Kota Batu sendiri mulai mendominasi wastra aksesoris sejak tahun berapa? Berapa tahun ke belakang sih kira-kira? Kalau berdirinya wastra aksesoris ini di tahun 2020, yaitu tepatnya di tanggal 13 Oktober. Cuman di sini dilegalitaskan tahun kemarin, yaitu 2025 itu. Di tanggal 27 Februari ya. Berarti baru disahkan tahun ini ya, baru keluar. Ya. Nah, kita untuk melegalitaskan itu butuh waktu sekitar 1 tahun baru bisa keluar. Oke, benar. Legalitas. Nah, Cak Klemin tadi kan ada batik, ekoprint, jumput, kemudian ciprat, shibori dan lain sebagainya. Itu maksudnya khusus wanita ya untuk aksesorisnya ya? Aksesorisnya khusus untuk wanita, ada yang juga cowok juga bisa pakai seperti gelang, kalung itu bisa, yang stylenya memang untuk cowok, tidak hanya untuk wanita saja. Kalau tas juga segitu, tas juga gitu, ada yang untuk cowok dan cewek. Nah, kalau yang untuk batik, dia batik apa? Kalau batik ada batik tulis, batik cap, ya, terus ada batik ciprat, nah, semacam itu. Oke, ekoprint? Ekoprint itu masuk dalam batik nggak sih? Ekoprint masih belum disebut dengan batik. Makanya dari Red Soga sendiri itu mencoba untuk mengkompilasi supaya apa itu? Red Soga ini nama branded yang ada punya milik saya. Nah, itu konsennya awal di ekoprint. Tapi bagaimana sih ekoprint nanti akan bisa disebut sebagai batik juga? Akhirnya saya mencoba untuk berpikir untuk mengkompilasi antara batik dengan ekoprint, dengan cara yaitu ekoprint yang saya gabung dengan batik ciprat. Tuh. Jadi masih ada unsur malam panasnya. Akhirnya dengan ada unsur malam panasnya inilah itu sudah bisa disebut batik.
Kalau ikoprin sendiri itu tidak bisa disebut batik karena tidak ada unsur malam panasnya. Berarti ini Gitu. Ikoprin yang dikombain dengan ya. batik ciprat gitu ya. Oke, seperti apa wujudnya? Ya ini kebetulan tadi nggak ada contoh ya. Ini ada, kalau nanti bisa dilihat di program kami di Instagramnya di Resoga, bisa nanti menemukan contoh produk batik ikoprin. Nah, jadi Cak Klemin ini ternyata beliau juga memiliki art shop juga ya? Art shop. Di daerah mana Cak Klemin? Di Jalan Patimura Gang 5. Kelurahan Temas, Batu. Masih dekat-dekat sini berarti Cak Klemin ya? Sini, sangat ya. dekat banget ya. Oke, baik Cak Klemin. Lalu untuk proses pembuatan sendiri ini bagaimana Cak Klemin? Proses pembuatan wastra aksesoris Kota Batu ini, apakah ada teknik khusus yang dipergunakan? Ya, dari berbagai macam jenis wastra ini ada teknik khusus yang dipergunakan sesuai dengan produksi masing-masing yang mengerjakan wastra itu sendiri. Contohnya kalau batik tulis, ya kita memakai unsur malam panas yang ditorehkan dengan canting itu sesuai dengan desain yang atau pola yang ada pada kain itu. Nah, setelah itu baru ada proses pewarnaan. Nah, pewarnaan bisa pakai pewarnaan kimia, warna alam. Nah, warna alam ini dihasilkan dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kami. Itu batik tulis ya. Oke, itu yang masuk dalam batik tulis. Batik itu tulis, yang menggunakan warna alam. Tapi ada juga. Kalau dari tempatnya Cak Klemin masih ada yang menggunakan warna alam. Kalau saya konsentrasinya di warna alam. Jadi ikoprin juga batik ikoprin itu memang dari warna alam. Tapi memang kalau menggunakan untuk yang pewarna alam asli, dia benar-benar bisa melekat nyatu dengan kainnya gitu. Bisa, tapi ada proses gini ya. Jadi kain ini kita trademark dulu dengan cara itu kita scoring dulu ya, kain dari pabrik itu kita scoring. Setelah kita scoring baru ada proses mordanting. Nah, setelah mordanting baru ada proses, kalau kita ngomong batik tulis ya kita desain dulu di atas kain itu, kita coret sesuai dengan pola yang ada. Setelah itu baru dicanting. Setelah dicanting pakai malam panas, baru proses pewarnaan, teknik celup pewarna alam. Nah, bedanya dengan pewarna kimia ya. Celup menggunakan pewarna alam itu warnanya waktu itu panas itu atau gimana? Dingin, prosesnya dingin. Nah, jadi kalau warna alam ini prosesnya lebih lama daripada warna sintetis. Kalau warna sintetis kita coretkan sekali, goreskan sekali, warnanya sudah tampak. Tapi kalau warna alam ini ada proses celup berulang. Dicelup, dikeringkan lagi, dicelup lagi, dikeringkan lagi. Nah, sesuai kebutuhan kepekatan warna yang kita capai. Kadang bisa sampai celupan 25 sampai 50 kali. 25 sampai 50 kali celupan. Kalau dihitung harian itu bisa sampai satu kain itu bisa sampai 3 hari untuk proses pewarnaannya. Tapi kalau yang menggunakan pewarna sintetis sekaligus langsung bisa sekali. ya. Berarti tidak sampai makan waktu berhari-hari. Ya, tidak perlu ya. Oke, paling kalau 1 hari sudah cukup. Baik, ya. kalau di tempatnya Cak Klemin kan memang fokusnya untuk yang menggunakan pewarna alam. Kenapa? Ya, ya karena saya berpikir gini ya, kita bagaimana sih menjadi wirausaha yang akhirnya ada sustainable ke lingkungan. Jadi saya mencoba untuk mengolah bahan-bahan alam yang ada di sekeliling kami itu bisa kami manfaatkan di situ. Jadi tidak membuat pola-pola pencemaran lingkungan atau merusak alam di situ. Tapi memang itu kebetulan konsepnya. di tempatnya Cak Klemin ini dekat dengan taman menanam-nanam gitu. Ya, kami menanam juga. Dipergunakan juga. Dipergunakan, ya untuk pewarna. Oke. Kalau kita mau konsentrasi di situ, itu kita bisa mendapatkan kos yang lebih rendah. Ya, contohnya kita ngambil aja daun mangga, ya kita rebus, nah terus kita saring, kita ambil airnya itu sudah menjadi bahan pewarna. Tuh. Tapi kan pola untuk airnya daun rebusannya dia kan masih jernih, itu gimana terus? Biasanya beberapa kali ya? Kalau yang udah kita merebus, contohnya daun mangga itu nggak jernih, nanti warnanya akan hijau. Dan kain itu kalau kita celupkan nanti berkali-kali itu akan menjadi warna hijau itu sesuai dengan sisa air yang ada di situ.
Nah, untuk bikin pewarna alam itu kan dengan pola perebusan. Entah itu pakai daun-daunan, entah itu pakai kulit buah-buahan atau apa kulit kayu, bahkan kayunya itu dengan pola direbus. Ketika direbus itu dicampur sesuatu enggak atau tidak, hanya itu aja? Enggak, hanya itu aja. Nah, setelah pewarnaan baru ada proses fiksasi atau pengunci warna. Itu bisa memakai air karat, juga bisa memakai air kapur atau pakai tawas. Itu untuk menguji warna itu supaya tidak mudah pudar dan bisa untuk merubah warna juga di situ. Air tawas atau air kapur ya? Air kapur. Lebih bagusan yang mana antara tawas dengan Nah, itu tergantung kebutuhan kita. Kalau kita kebutuhannya kepinginnya warnanya cerah, kita pakai air tawas atau air kapur. Kalau kebutuhannya kita pakai pingin warna pekat atau gelap, kita pakai air karat atau air tunjung itu. Kalau untuk yang warna-warna cerah yang misalnya kayak gimana, kayak merah, oranye gitu? Merah, oranye, ya seperti itu. Jadi warna-warna cerah itu. Kalau yang pekat yang warna-warna gelap ya, warna gelap hitam. Itu bukan berarti hitam ya. Gelap itu ada coklat tua, itu agak gelap ya. Nah, kalau untuk yang menggunakan pewarna alami ini kan biasanya memakan waktu sampai seharian gitu ya? Iya. Biasanya gimana? Ada seperti kendala nggak ketika prosesnya? Saya kira nggak ada kendala ya, kecuali di hujan, musim hujan. Nah, musim hujan ini apa untuk menunggu proses keringnya ini kan agak lama di situ. Tapi setengah kering itu udah bisa kita warnai lagi kalau untuk pewarna alam. Kalau yang untuk sintesis harus benar-benar kering? Harus benar-benar kering ya. Baik. Cak Lemi ini mau udah lewat, kita ngopi ke belakang dulu ya. Oke, siap, terima kasih. Baik, kita dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai, bisa jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, kembali Anda bersama kami dalam program Ngobras Ngobrol Santai. Kita masih bersama dengan Cak Kelemin, potensi wastra aksesoris Kota Batu ya. Waduh, langsung dipakai ya kopinya. Mau manggung Cak Kelemin ya? Nah, soalnya udaranya Batu sudah mulai panas ini. Waduh, panas ya. Esnya udah ada belum ya? Es doger. Baik, Cak Kelemin, tadi perbincangan kita sampai di untuk yang air tawas dan air kapur ya. Kalau untuk yang air tawas biasanya digunakan untuk warna-warna cerah. Kalau yang kapur untuk yang warna-warna yang warna-warna pekat soft, yang soft itu ya. Tapi bukan berarti warna hitam ya. Bukan. Contohnya warna apa sih kalau yang ini? Ya, kalau warna soft hitam kayak krem agak tua seperti itu. Tapi kalau kita pakai air karat, ya ini air karat ini bisa warnanya lebih gelap dari air kapur. Tuh, sebenarnya kalau coklat tua, nah warna-warna tanah terus hitam, itu kita pakai pakai pengikatnya itu air karat itu. Oke. Baik, Cak Kelemin, sekarang kita ngomongin tentang hal yang spesial. Cak Kelemin, ini kira-kira apa sih yang membuat wastra aksesoris ini menjadi begitu spesial di Kota Batu? Ini apa? Ya, itu sebuah kebutuhan ya, menurut saya. Bagi saya itu kebutuhan di bidang wisata. Nah, karena wisata ini dia memerlukan menu untuk dijual atau dipromosikan. Nah, kalau sebuah tempat wisata ini tidak bisa menawarkan sesuatu, ini tidak akan menjadi apa-apa di situ. Nah, dari teman-teman industri kreatif inilah yang akhirnya memenuhi semua kebutuhan untuk bisa menumbuhkan wisata yang ada di Kota Batu. Nah, dan untuk menumbuhkan perekonomian yang ada di Kota Batu juga. Itu. Berarti memang karena mungkin dekat dengan daerah wisata begitu. Betul ya. Ya, siapa tahu ini wastra yang ada di Batu ini menjadi sebuah ikon dari Kota Batu, bahwa kalau ke Kota Batu itu bisa membawa oleh-oleh yaitu wastra ya, atau aksesoris khas dari Kota Batu. Nah, kalau untuk wastra aksesoris apakah ada di kota-kota lainnya? Pasti ada ya? Pasti ada banyak di Jogja. Apakah juga spesial juga seperti di Kota Batu ini? Mungkin seperti itu ya. Seperti contohnya di Jogja, di Solo, dia sudah punya khas sendiri tentang wastranya, yaitu semacam kayak batik tulis dengan motif liris atau
macam-macam ini apa namanya, motif batiknya gitu berbeda-beda. Tapi di Batu ini banyak sekali bermunculan motif-motif yang inovatif, yang beda dengan yang lainnya. Jadi banyak variannya. Itu. Jadi macam-macam. Ada yang batik tulis ini apa, koi ya. Memang dia spesialis membuat batik tulis, tapi dengan motif-motif koi. Koi, ikan koi. Ikan koi itu dengan teknik batik tulis lukis. Ya, itu ada di Sumberjo, itu di produk. Ya. Terus ada lagi yang batik dengan motif anggrek, itu di Dadaprejo. Ya, itu punyanya batik. Itu ya, ada seperti itu. Jadi kalau di Batu ini tidak terpaku hanya satu motif. Seandainya motif apel ya, yang itu yang menjadi ikon Batu, bahwa orang ke Batu pasti yang ditanyakan itu apel atau udara dinginnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam desain pola batik itu sendiri. Gitu. Jadi banyak variannya, tidak hanya satu motif yang oh ini motif punyaan khas Batu, tidak seperti itu. Berarti untuk wastra aksesorisnya yang batik di masing-masing desa di Batu ini mereka punya ciri khas masing-masing. Betul, ya. Tiap industri kreatif ini punya ciri khas masing-masing. Kalau yang tadi di Sumberjo apa tadi? Ya, di Sumberjo itu batik koi. Kalau yang di Temas? Di Temas ikoprin. Pantas ikoprin dan batik warna alam ya. Ikoprin dan warna alam ya. Kalau di Ngaglik sendiri apa ya, pemansam ya? Di Ngaglik ada itu batik ciprat. Ciprat ya? Ya, batik ciprat. Berarti seperti yang tadi dikatakan Cak Lemin di awal ya, ini yang ekoprint kombinasi dengan ciprat ya? Ciprat, batik ciprat ya. Gimana ya? Bagus pasti ya? Wah, pasti gimana bagus ya. Ya, di ilustrasi aja sementara. Oh, biasanya dia itu lebih cenderung ke warna apa kalau untuk yang batiknya di Temas ini? Kalau yang di Temas yang kami produksi itu saya pakai batik, ada yang pakai memang batik cipratnya ini pakai warna alam, ada juga yang pakai sintetis. Karena kita mencoba untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Batu, bahkan wisatawan Kota Batu terkait dengan ini apa namanya, masa pasarnya. Baik, Cak Lemin, kalau ini kita ceritakan sedikit ya tentang potensi ekonomi wastra aksesoris Kota Batu ini, gimana ceritanya? Bisa Anda ceritakan seperti apa potensinya? Potensinya saya kira di sini sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali ya. Bahkan dari pemerintah Kota Batu sendiri sangat support sekali terhadap UMKM yang bergerak di bidang wastra dan aksesoris ini. Di situ ada progres tiap bulan, tiap hari Kamis itu kedinasan ini harus memakai batik. Nah, ini akhirnya dari teman-teman yang produksi di wastra batik ini, dia akan dapat ini apa, impactnya di situ. Tuh. Kalau melihat potensi wisatawan pun juga begitu. Di event pameran yang diselenggarakan oleh kedinasan, ya entah itu dinas pariwisata, entah itu dinas Diskoperindak dan dinas-dinas yang lainnya, ini sangat antusias sekali masyarakat itu untuk melihat batik dan mengkonsumsi atau membeli produk-produk wastra yang ada di Kota Batu, juga aksesorisnya juga. Sangat potensial sekali kalau kita menjadi wirausaha di wastra atau aksesoris itu sendiri. Oke, berarti kira-kira berapa besaran persentasenya kira-kira? Kalau 100% berarti berapa persen kira-kira? Kira-kira antara 80-an persen lah. 80. Besar ya artinya? Lumayan besar. Oke. Nah, ini kalau untuk yang di daerah Temas, apakah sedang mengembangkan lagi model-model batik yang lain rencananya ini? Ya, kami akan mencoba untuk mengembangkan batik ini. Sejauh mana sih batik ini bisa mengikuti era perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, bahkan di dunia itu. Mungkin kita pakai pola-pola yang istilahnya bagaimana kita bisa mempercepat produk ekoprint atau batik ini atau aksesoris, tapi tidak mengalahkan kualitas, tidak mengurangi kualitas yang ada, yang sudah ada di
sebelumnya di situ. Oke, baik Cak Klemin, kalau untuk selama proses produksi pembuatan batik yang menggunakan warna alam ataupun yang sintesis itu bagaimana? Siapa para pelakunya? Apakah meng-hire PKK sekitar atau bagaimana? Ya, kita di sini dari Paguyuban Wastra Aksesoris sendiri ya, itu sering membuat semacam mencoba untuk membuat edukasi tentang bagaimana cara kita membuat batik, bagaimana cara kita membuat ekobrin, nah, terus membuat aksesoris. Itu kita ada gerakan-gerakan untuk sosialnya ke masyarakat, yaitu bisa melalui PKK, Dharma Wanita, anak-anak sekolah, ya itu atau remaja kampung, ya itu kita coba untuk menggulirkan itu, memberikan workshop atau pelatihan-pelatihan tentang produk-produk tersebut, agar bagaimana sih wastra di batu ini dan aksesoris ini tetap selalu berkembang terus. Iya, betul. Ya, tidak akan punah di situ. Makanya kita butuhkan regenerasi untuk di situ. Nah, syukur-syukur ini menjadi sebuah wirausaha bagi mereka yang ada di Kota Batu. Kita nggak perlu mencari pekerjaan kemana-mana, bahkan dia bisa menggait pekerja. Ini kan menjadi lebih menarik. Baik. Nah, Cak Klemin, untuk ini bagaimana cara meningkatkan potensi ekonomi wastra aksesoris di Kota Batu? Apakah ada strategi khusus Pak yang dapat dilakukan? Ya, strateginya kita harus selalu mempromosikan hingga produk-produk wastra aksesoris ini dengan melalui mungkin di medsos, ya, di tempat-tempat event-event pameran atau event-event fashion show. Nah, ini ya kita mencoba untuk bergerak di situ supaya untuk mempromosikan bahwa di Batu ini memang ada produk-produk aksesoris dan wastra yang mungkin tidak kalah menariknya dari daerah-daerah lain dan punya ini identitas yang berbeda dengan daerah yang lain. Oke, kalau untuk yang di acara event-event biasanya event-event seperti apa? Kalau untuk semacam pameran ya, pameran kayak expo, kayak pameran pameran-pameran ya yang diselenggarakan oleh entah itu dari perbankan, entah itu dari pemerintah kota atau dari swasta atau dari fakultas. Nah, ini kita selalu mengikuti program itu. Itu apakah pasti hampir semua desa selalu mengikuti event-event tersebut? Atau bagaimana? Saya kira belum tersentuh semuanya ya di desa ya, mungkin yang sudah memang punya produk yang ini layak untuk dipamerkan, bahkan bisa diperjualbelikan, ya itu yang mungkin yang bisa ke situ saat ini. Baik, Cak Klemin, ini mau ada yang lewat, kita tahan dulu ya. Oke, siap. Tetap ya. dalam program acara Ngobrol Santai usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai pemirsa. Kita berada di segmen yang ketiga dan saya masih bersama dengan Cak Klemin ya, selaku Wakil Ketua Perkumpulan Wastra Aksesoris Kota Batu. Siap. Oke, Cak Klemin. Siap. Udah ngopi tadi ya? Oh sudah, alhamdulillah. Jadi seger ini. Hawanya ini ya. Nah, iya, sepoi enak. Buat ngantuk-ngantuk ini. Makin tambah semangat tadi ya, Cak Klemin ya. Siap. Oke, Cak Klemin, kalau kita ngomongin tentang tantangan, Cak Klemin, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam mengembangkan potensi ekonomi wastra aksesoris Kota Batu? Seperti apa? Silakan. Ya, kalau kita ngomong tantangan ya, tantangannya mungkin di wastra aksesoris ini perlu banyak yang harus dikembangkan lagi ya. Nah, contohnya di desain-desain motifnya atau desain-desain produknya atau apa ini, bagaimana sih supaya nantinya wastra aksesoris yang ada di Kota Batu ini memang punya produk-produk yang berkualitas. Ya, ini sebuah tantangan bagi kami ya, supaya lebih banyak variannya yang ada di Kota Batu ini tentang wastra, tidak kalah dengan produk-produk yang di luar Kota Batu. Baik, kalau untuk cerita nih,
bisa Anda ceritakan ini Cak Klemin tentang pentingnya melestarikan budaya wastra aksesoris di Kota Batu? Silakan. Iya, menurut saya ini sangat penting sekali ya kalau kita ngomong budaya yang ada di bahkan di dunia ya. Ini kita nggak ngomong hanya di lingkupnya Batu, yang mengembangkan wastra ini perlu sekali. Karena apa? Selama masuk ada manusia ini kita harus memakai wastra toh. Ya. Nah ini yang penting di situ ya enggak. Nah, entah itu dengan apa pola-pola yang sederhana atau memang pola-pola yang nantinya buat fashion show, atau memang ada yang benar-benar ini memang produk ini menjadi sebuah branded ya. Ini sangat penting sekali untuk dilestarikan. Nah contohnya di batik sendiri. Nah kita perlu sekali untuk mempertahankan warisan warisan dari nenek moyang kita ya, yang namanya batik ini ya. Yang dia menemukan batik ini tidak semudah yang kita bayangkan. Dia banyak proses, banyak melalui rintangan yang begitu berat untuk mencapai bagaimana sih batik ini bisa diakui oleh dunia. Ini tidak mudah. Nah makanya kita harus melestarikan di situ dan mempertahankan, bahkan kalau bisa mengembangkan potensi atau pola-pola batik yang lebih dari yang sudah ada. Berarti memang ini adalah hal yang penting ya, Cak? Hal yang penting sekali. Kalau kita nggak ada wastra, bagaimana ya kira-kira kita bisa jadi Tarsan. Baik, kira-kira bagaimana sih Cak Klemin memperkenalkan wastra sejak dini itu, bagaimana caranya? Memperkenalkannya yaitu tadi melalui bagaimana kita bisa mengedukasi, mungkin untuk hal yang ini sederhana aja ya, di lingkup kita sendiri aja lah dulu ya. Bagaimana cara kita membuat batik, atau bagaimana cara kita membuat produk-produk kreatif itu mungkin di sekolah-sekolah ya. Itu yang lebih penting, karena dari sekolahan inilah yang nantinya akhirnya bisa mengembangkan ke lebih meluas ya enggak. Karena dari bibit-bibit anak-anak sekolah ini yang nanti akan meneruskan program-program yang ada di Kota Batu, khususnya di wastra dan aksesoris itu sendiri. Menurut Cak Klemin, kira-kira perlu nggak Cak Klemin seperti wastra aksesoris ini dimasukkan ke dalam seperti eskul di sekolah gitu, kira-kira perlu nggak sih? Menurut saya sangat perlu sekali ya. Bahkan kalau bisa memang benar-benar menjadi program yang sangat penting di pendidikan ya. Tuh. Nah, dengan begitu akhirnya wastra aksesoris yang ada di Kota Batu ini tidak akan punah, karena ini sudah masuk dalam kurikulum ya gitu. Salah satunya contohnya kalau di Jogja ini memang ada ekstrakurikuler memang khusus untuk batik, untuk macam-macam industri kreatif di situ, tidak hanya batik saja. Kalau di Batu belum ada memang. Di Batu saya kira masih belum ada. Pernah itu ada program itu untuk menjadi sebuah eskul di sekolah-sekolah, cuman entah faktor apa ya, ini tidak berlanjut. Oke, baik. Mudah-mudahan setelah ini ada pencerahan ya, Cak Klemin ya. Amin. Ya. Baik, Cak Klemin, kalau cara melestarikan ini Cak Klemin, bagaimana Cak Klemin cara melestarikan budaya wastra aksesoris di Kota Batu? Apakah ada program-program khusus yang dapat dilakukan? Program-program khusus yang dilakukan harusnya ada, Mak ya. Bagaimana sih wastra ini bisa dikenal lebih luas ya? Itu ya kita harus bersinergi di sini. Ya enggak, kita tidak bisa kalau tidak bersinergi. Entah itu dengan pemerintahannya sendiri, dengan sesama pekerja industri, pekerja kreatif. Ini kita saling bergandeng tangan, kita saling support, kita saling memberikan masukan, ide, gagasan atau apapun, berdiskusi tentang wastra atau aksesoris. Ya bahkan kita juga sounding ke berbagai macam instansi pemerintahan, entah itu dari pemerintahan daerah, provinsi, bahkan sampai ke pemerintahan pusat. Ini perlu sekali kita untuk bersinergi di situ. Kalau menurut saya di era sekarang,
Kalau kita tidak berkolaborasi atau tidak bersinergi, kita tidak bisa hidup. Berarti seharusnya ini untuk Wastra Aksesoris berkolaborasi dengan siapa yang tepat? Yang tepat dengan pemerintahan. Gimana, apakah sudah pernah sounding-sounding dengan pemerintah terkait? Bagaimana untuk responnya? Ya, selama ini kita ada mitra ya dengan pemerintahan, khususnya di Diskoperindak sama Dinas Pariwisata. Ini kita sering ada kolaborasi di berbagai macam event itu, atau di program-program pelatihan di situ. Baik, kalau untuk yang pemamerannya kan biasanya melalui untuk pemasarannya kan melalui media sosial atau event-event atau biasanya fashion show. Kalau untuk fashion show ini biasanya di acara seperti apa? Kalau fashion show ya di apa ini semacam kayak kalau di Malang itu ada istilahnya Malang Fashion Week. Ya itu kita ngikut programnya dia itu. Kalau Resoka batik sudah gimana? Ini modelnya menggunakan batik. Ya, menggunakan batik ciptaannya kita masing-masing ya kita. Itu contohnya Resoka sudah berapa 4 sampai 3 kali ini mengikuti fashion show Malang Fashion Week ini. Nah, terus di Batu sendiri kami dari Wastra Aksesoris itu kemarin sempat untuk membuat yaitu Fashion on the River. Nah, itu yang diadakan di Coban Putri yang awal-awal sudah. Nah, ini sudah berlanjut juga sampai sekarang. Itu apa saja kegiatannya di Fashion on the River? Ya kita memamerkan produk-produk Wastra kita, memamerkan desain-desain produk kita untuk di fashion show kan di situ. Ya. Khusus batu. Khusus batu. Ya ini pakai modelnya dari teman-teman kolaborasi dengan ini apa Kang Mas Nimas yang ada di Kota Batu dan Duta Wisata yang ada di Kota Batu untuk memakai produk desain dari paguyuban Wastra Aksesoris. Baik, kalau untuk dari setelah paguyuban Wastra Aksesoris ini mengikutkan hasil karyanya ini ke seperti pertunjukan fashion show, bagaimana setelah itu responnya dari masyarakat? Responnya masyarakat sangat menarik sekali ya, apresiasinya bagus sekali karena baru pertama kali ini ternyata di Batu ini ada produk fashion yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Batu di situ, Mas. Baik, untuk Fashion on the River sendiri ini setiap tahun nih nantinya? Setiap tahun akan diadakan. Bulan apa? Ini sekarang bulan ini ada. Oktober ya? Oktober ini ada. Berarti setahun 2 kali begitu? Ya, setahun sekali. Yang kemarin ini sudah 2 kali, 3 kali ini kan. Yang pertama di Coban Putri, yang kedua di Coban Talun, yang ini sekarang kembali lagi di Coban Putri. Tapi dengan konsep yang berbeda. Sudah tidak seperti konsep awal kita gagas bahwa Fashion on the River ini untuk mengangkat potensi wastra yang ada di Kota Batu. Nah, tapi di 2 kali ini sudah mulai bergeser secara polanya. Yaitu sekarang polanya bahkan di semacam ada difestivalkan. Dari daerah lain pun bisa masuk ke Fashion on the River ini dengan cara open call. Itu dia mendesain terus daftarkan untuk mengikuti Fashion on the River ini. Ya, nanti di situ ada semacam istilahnya dilombakan lah, ya, difestivalkan di situ. Event Fashion on the River ini memang dia diselenggarakan di seperti coban-coban begitu ya? Ya, kita ngomongnya in the river, on the river, jadi di air gitu. Kalau misalnya nanti di Balai Kota Among Tani nggak nyambung berarti ya? Nggak nyambung, nggak nyambung. Oke, untuk yang bulan depan ini rencana di mana? Di Coban Putri. Coban Putri ya. Ya. Kalau nantinya coban di Batu sudah semua? Dan bikin sungai kita, kita bikin sungai. Atau nanti diulangi lagi di Coban yang pertama? Mungkin seperti itu, Baik. Mungkin ya ini nggak tahu nanti sejauh mana Fashion on the River ini akan bertahan. Ya, baik, mudah-mudahan bertahan seterusnya ya. Mudah-mudahan ya. Nah, baik, Cak Klemin, ini apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat ini, Cak Klemin, untuk melestarikan budaya wastra aksesoris Kota Batu? Ya,
harus mencintai produk-produk Wastra Aksesoris Kota Batu supaya ini terus berkembang, terus bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Batu. Lalu kalau sudah mencintai produk aksesoris Kota Batu sendiri, harus ngapain? Membelinya begitu? Harusnya memakai, ya enggak? Kita mempromosikan ya, bahwa di Batu ini ada produk-produk aksesoris dan wastra yang mungkin tidak kalah menariknya dari daerah lain. Ya, kita dengan cara memakainya, dengan cara membelinya, itu otomatis ya kita memang wastra aksesoris ini orientasinya memang ke ini apa namanya wirausaha. Kita membuat usaha di wastra dan aksesoris itu sendiri. Berarti membelinya sekaligus memakainya sudah merupakan bentuk cinta kepada hasil itu ya wastra aksesoris yang di Batu, pemirsa ya. Baik Pak, mau ada yang lewat ditahan dulu? Boleh. Tetap siap. Dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana. Hai pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai pemirsa. Dan saya masih bersama dengan Cak Klemin selaku Wakil Ketua Perkumpulan Wastra Aksesoris Kota Batu. Kita masih di topik yang sama Cak Klemin, potensi wastra aksesoris di Kota Batu. Ya. Cak Klemin udah pakai produknya wastra aksesoris, sudah pakai? Sudah. Kebetulan ini belum cintai dong. Kebetulan ini lagi ada tayangan ini, jadi ganti pakai yang berbeda. Oke, bisa aja kalau ngeles ya. Baik, Cak Klemin, kalau untuk hasilnya wastra aksesoris yang biasanya banyak digemari oleh masyarakat apa aja? Yang best seller gitu maksudnya? Yang best seller hampir semuanya ya, seperti contohnya ini batik ya, batik yang ada di Kota Batu ini sudah dipakai semua orang-orang di kedinasan, bahkan ASN di Kota Batu. Nah itu entah itu batiknya, entah ikoprinnya, entah jumputnya, semua produk wastra sudah dipakai oleh orang-orang ASN. Bahkan Pak Wali Kotanya pun juga memakai juga. Aksesorisnya juga Ibu Wali Kota juga memakai. Apa ya, aksesorisnya? Nah, seperti kalung, gelang, ya seperti itu, tas, dompet itu. Itu berarti baru dikatakan mencintai ya? Betul ya. Nah ini Cak Klemin ini berarti gimana nih? Saya kan produksinya pasti mencintai. Cak Klemin ini. Baik, Cak Klemin biasanya kalau yang paling rame itu pemesanan apa? Untuk yang produk dari wastra aksesoris sendiri, yang punyanya Regosa ya? Red Soga. Ya. Yang rame itu di ikoprin, kain, entah itu dalam bentuk kain atau tasnya ya, tas yang dari daur ulang. Ya. Kami coba untuk membuat tas daur ulang dari sak semen yang di ikoprin. Nah itu, jadi dari masih sak semen, jadi kita bikin recycle-nya di situ. Nah itu tas sak semen. Biasanya ikoprin. Tapi pasti berupa tas. Ya. Menjadi yang lain gimana? Bisa? Bisa. Itu menjadi mungkin apa topi atau apa itu masih bisa. Itu kalau untuknya menjadi tas biasanya motifnya gimana ya? Motifnya dedaunan kan kita pakai ikoprin. Semen titik. Nah itu daun-daun itu. Oke, berarti lebih cenderung warna hijau ya? Macam-macam warnanya, macam-macam. Ada yang coklat, ada yang hijau. Sesuai dengan warna yang kita implementasikan di sak semen itu sendiri. Itu tas model apa? Tas kayak model yang kayak itu? Tote bag, ya. Tote bag. Ada yang dompet untuk apa? Kondangan atau apa gitu, macam-macam. Kalau yang ransel ada? Ransel ada. Kalau yang model yang tote bag itu kisaran harga berapa sih? Kalau yang tote bag kisaran sekitar 250.000. Berapa ukurannya kira-kira? Ukurannya 30-40. Jadi seini ya? Kurang besar. Kurang besar. Nah, 30 kali 40 cm. Kalau buat laptop muat nggak? Muat, ukuran laptop segitu. Bahkan sak semen ini sudah kami olah, Mbak. Jadi tahan air, tahan api. Nah, kita treatment dengan bahan-bahan yang khusus. Nah, Cak Klemin, ini kan ternyata kan juga banyak sekali nih para pecinta hewan. Contohnya seperti pecinta kucing, yang biasanya pasti mereka tuh membawa
kalau misalnya keluar-keluar kan kadang-kadang pakai tas kucing gitu kan. Nah itu dari Resoga bisa nggak? Mungkin bikinnya dari kayak stak semen tadi itu bisa nggak sih? Saya kira bisa. Kalau kita mencoba untuk membuatnya bisa. Tapi itu kan hanya pola desainnya saja sebenarnya. Betul. Kalau medianya kan bisa apapun. Nah, kalau yang selama ini kan medianya ada yang dari semacam imitasi kulit, yang dikasih mika atau apa. Nah itu pun diganti dengan sak semen atau EcoPrint sangat memungkinkan sekali. Berarti bisa custom ya? Bisa customnya. Oke, bisa custom pemirsa. Aman, bisa custom model, custom warna, pasti bisa. Baik, Cak Kelemin, ini kira-kira apa sih rencana pengembangan wastra aksesoris Kota Batu di masa depan? Apa ya? Ya kita mencoba untuk tadi kita promosikan terus ya, kita angkat terus wastra aksesoris di Kota Batu ini, kita kenalkan terus di berbagai macam kalangan ya, atau di medsosnya atau di apapun lah medianya. Ini kita promosikan terus di situ untuk mengangkat potensi ini. Kalau untuk Resoga sendiri ini berarti bagian dari perkumpulan wastra aksesoris? Ya, bagian dari perkumpulan wastra aksesoris Resoga. Berarti kalau misalnya ada yang mau order gitu, mengatasnamakan dari perkumpulan wastra aksesoris apa Resoga? Bisa dari perkumpulan, bisa langsung dari Resoga sendiri. Oke, baik. Nah, tadi kan Cak Kelemin bilang tadi hasilnya bisa ada topi sama apa tadi? Gelang ya? Gelang. Gelang tuh yang model kayak gini atau gimana? Gelangnya ada yang dari kulit rajutan atau apa gitu. Dari rajutan gitu. Rajut. Kalung pun ada yang dari teknik rajut seperti contohnya shibori gitu. Shibori juga ada dikompilasi dengan shibori. Ya, ini keren ya? Keren sekali. Ini yang yang mau spesialis di situ tuh itu aksesoris yang namanya siluet crochet. Siluet crochet. Wow, gimana ini ya itu basicnya dari rajut. Oke. Gampang nggak sih pinggir itu susah kayaknya ya? Nah, kalau bikin siluet kayaknya susah ya. Kalau saya sendiri nggak sanggup. Berarti ini ya, ini yang teknik terbaru gitu siluet apa namanya? Kalau menurut saya ini hal yang baru yang ada di aksesorisnya di Kota Batu. Baik. Nah, Cak Kelemin kalau untuk Instagramnya, ini kan kebetulan Cak Kelemin kan nggak bawa produknya. Nah, ini pasti pemirsa di rumah kepo kayak apa dan gimana. Bisa diinfokan untuk Instagramnya. Nah, kalau Instagramnya Resoga yaitu resoga.ecoprint. Ya, itu bisa di follow di situ. Bisa di DM di situ untuk mungkin custom di situ. Oke, custom juga bisa pemirsa ya. Nah, Cak Kelemin, ini kira-kira bagaimana sih caranya meningkatkan kualitas produk wastra aksesoris Kota Batu ini Pak? Apakah ada teknologi baru yang dapat digunakan? Harusnya seperti itu, kita mencoba untuk membuat teknologi yang lebih modern lagi ya untuk mengembangkan itu. Nah, itu mungkin entah dari sisi peralatannya atau dengan pola untuk membuat desainnya itu. Saya kira di situ. Untuk mencari hal-hal yang baru yang sudah pernah ada, itu kita cari lagi, kita olah lagi, kita kompilasi lagi supaya menjadi sesuatu yang baru dan lebih menarik lagi. Kalau Cak Kelemin di sini sesuatu hal yang baru nggak? Baru sekali kayaknya di sini. Masih kinyis ini. Bisa aja Cak Kelemin ini ya. Ini masih kinyis ini. Nah, Cak Kelemin kalau untuk cara meningkatkan kualitas produknya gimana? Dari wastra aksesoris Kota Batu ini gimana caranya? Meningkatkan kualitas produk. Ya kita selalu update terus. Bagaimana mencari bahan-bahan yang berkualitas ya. Kita mencoba untuk mengolah bahan itu sendiri supaya lebih punya nilai yang mungkin dari sisi kekuatannya, dari sisi karakter dari bahan itu sendiri. Ya ini untuk memberi nilai tambah pada inovasi produk yang sudah ada itu. Nah, Cak Kelemin, apa sih target ke depannya? Target ke depannya kita selalu berinovasi terus,
entah di desainnya, entah di pola pengerjaannya, ini kita berinovasi terus supaya lebih baik dan lebih punya nilai yang menarik lagi di situ. Kalau tentang kesulitan, apa sih Cak Klemin yang menjadi kesulitan atau hambatan Cak Klemin selama ini dalam menggeluti wastra aksesoris? Kalau kesulitannya yang pasti di ini ya, kalau kita ngomong di sisi ekonominya, untuk pemasarannya ini perlu peningkatan lagi, perlu kita kembangkan lagi. Ya, ini perlu sesuatu yang lebih ini lagi lah ya, untuk meningkatkan itu lebih getol lagi. Ya, entah di promosinya, entah di inovasi produknya, ini yang perlu kita lakukan di situ. Baik, Cak Klemin, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga sukses selalu untuk usahanya. Amin, terima kasih. Dan wastra aksesoris semakin ke depan. Amin. Ini kita pamit ya, Cak Klemin. Siap, ye. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai perjumpaan kita kali ini, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.